Siap ya. 3, 2, 1. Saya kalau mau keluar dikit, mau ke pasar dikit, pulang langsung sampai di pagar, istri langsung semprot badan semua. Tapi memang ya, saya sebelum masuk ya, kemarin ada orang yang bilang begini, kalau kita mati mah di tangan Tuhan lah, ya. Tanpa virus juga kita mati. Ya, memang benar kata-kata itu. Tapi ingat, mungkin kita punya badan yang kebal dengan virus. Tapi kalau kita membawa virus itu ke rumah, orang lain bisa korban. Gitu. Ya, itu sebabnya memang Tuhan memberikan kita satu akal budi untuk kita berpikir. Ya, memang mati kapanpun bisa, dimanapun bisa. Tapi kita lihat di sini bahwa dalam hidup kita, jangan sampai kita udah tahu ada bahaya virus, kita keluar. Dan itu akhirnya kita mempermainkan Tuhan. Ya, mempermainkan Tuhan. Ya. Dan Alkitab berkata itu salah. Ya, itu sebabnya memang kalau mau bicara tentang ibadah di gereja, Pak Albert dan seluruh jemaat, sebenarnya ada 3 panggilan orang Kristen. Ya, yang pertama itu beribadah. Itu harus. Ya, itu sebabnya jangan ada yang bilang begini, mau tersinggung sama pendeta, mau tersinggung sama siapapun. Ada pernah engkau saya bilang, kok ke gereja kok. Belum mau lah. Mendingan gereja di rumah saja. Baca Alkitab sendiri. Mungut persembahan sendiri. Ambil kantongin sendiri ya. Udah kayak orang gila ya. Ya, itu tidak boleh ya. Ada orang yang bilang begini, kalau kita beribadah, kalau kita baca Alkitab di rumah itu boleh-boleh saja, tapi itu nggak boleh. Ya, harus ibadah gereja. Ya. Tapi karena ada saran pemerintah untuk supaya kita hindari bahaya, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena pemerintah, Alkitab berkata pemerintah itu adalah wakil Tuhan, ya, di dalam dunia ini. Ya. 2-3 orang bersekutu bersama, ya, Tuhan hadir kan. Nah, sekarang kan kita banyak. Walaupun saya di kamar ini ya sendiri, tapi karena bisa berhubungan dengan semua, jadi kan lebih dari 3 gitu. Itu sebabnya ya nikmatilah ya, senang-senanglah di rumah, walaupun makannya ya itu. Nanti Pak Albert kalau ke gereja nanti udah deh, itu kilonya tambah lagi deh. Ya pasti beratnya tambah lah. Semua ibu-ibu, semua orang-orang lagi stres ya. Ya, stres bahwa di rumah ini makan tidur ya, live streaming ya, itu aja. Akhirnya beratnya nambah terus. Ya nggak apa-apalah. Ya, yang penting kita sehat ya. Ya. Pak Albert dan semuanya, saya mau baca sebuah ayat. Ya, ada beberapa ayat pasal yang saya mau baca untuk kita semua. Semua bisa buka Alkitab atau saya aja sendiri? Bisa? Enggak bisa ya? Bisa buka sendiri-sendiri, perlu dibacakan tapi Pak. Oke. Ya, siap. Ya, Mazmur 27. Ya, Mazmur 27. Ya, Mazmur 27. Itu kita baca ayat 1 saja. Ya, kalau saudara yang mendengarkan suara ini, firman Tuhan ini, kita baca Mazmur 27 ayat 1 doang. Ya. Coba Bapak Gembala baca untuk kita lebih. Ya. Siap, dari Daud
Mazmur 27 dari Daud. Ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya. Di situ ada kata kepada siapa kita harus takut dan kepada siapa kita harus gemetar. Ya. Tapi Pak Albert dan semuanya kita perhatikan di Tuhan adalah keselamatan dan Tuhan adalah benteng. Ya. Ya. Tuhan adalah keselamatan, kepada siapa kita harus apa? Takut. Tuhan adalah benteng, kepada siapa kita harus gemetar. Gitu. Ya, itu ada dua poin yang Daud jelaskan. Kenapa aku harus takut kalau Tuhan keselamatan? Kenapa aku harus gemetar kalau Tuhan itu benteng? Ya, itu. Contoh ya. Contoh. Ini contoh doang ya, Pak Albert ya. Contoh. Ya. Semua orang atau orang lain kena corona, ya. Contoh ya. Contoh, semua orang kena corona, Richard yang tidak. Ya, ini contoh. Ya. Berarti Tuhan jadi apa bagi saya? Benteng. Ya, benteng. Orang lain kena masalah, kita tidak. Itu berarti Tuhan adalah benteng. Ya. Iya kan? Itu yang Daud maksudkan. Ya, jadi kita lihat sini bahwa dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya maaf ya, soalnya enggak ada air. Porsnelengnya salah. Ya Tuhan itu adalah benteng. Orang lain kena masalah, kita tidak. Itu berarti Tuhan adalah benteng. Daud bilang, kenapa kita harus gemetar? Ya, kenapa kita harus gemetar? Kalau Tuhan itu adalah benteng. Ya, itu sebabnya Tuhan membentengi kita dari masalah, dari orang jahat, dari krisis. Iya kan? Dari masalah apapun. Nah, sebaliknya yang kedua, ini jangan masukin hati lagi ya. Semua orang kena corona, Richard pun juga kena. Gitu, ya, contoh ini Richard juga kena. Saya tidak egois Pak, ya. Tapi dalam waktu 14 hari orang lain mati, Richard sembuh, ya. Richard sembuh. Berarti Tuhan jadi apa bagi saya? Keselamatan. Itu. Jadi kalau kita ada masalah, kalau kita ada persoalan, Tuhan izinkan tetapi ada keselamatan. Amin. Itu sebabnya kenapa kita harus takut. Kalau Tuhan keselamatan, kenapa kita harus takut? Ya, itu sebabnya dalam hidup kita, ya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya hidup kita itu hidup yang ya senang-senang. Kalau kita di rumah kita sukacita. Saya udah pernah kan bilang di gereja Pak Albert di Yesus di Cijantung, kan saya udah pernah bilang bahwa orang sukacita itu kan bukan tergantung dari hatinya. Ya. Kalau kita di gereja kan suka nyanyi kan. Agama yang sering nyanyi kan agama Kristen. Ya, nyanyi terus, nyanyi. Itu orang nyanyi di gereja itu kenapa? Karena hatinya senang, dia nyanyi, atau dia nyanyi menghibur hati? Yang mana yang benar? Tidak selalu orang bernyanyi karena hati senang. Ya. Kadang-kadang di gereja orang nyanyi tapi dia lagi stres dengan tagihan, dia lagi stres dengan masalah rumah tangga, bisa saja. Tapi dia nyanyi aja. Itu sebabnya banyak orang yang pulang dari gereja bilang, wah gila ya, tadi aku pergi ke gereja pusing stres, pulang sukacita. Karena masuk.
Ya, itu sebabnya kalau kita di gereja ya harus nyanyi aja, ya, nyanyi. Luar Anda bisa mempengaruhi diri Anda. Jadi dengan nyanyi lama-lama hati yang galau terhibur gitu. Ya, luar Anda bisa menggarami diri Anda. Ya, Pak Albert coba lihat di gereja aja. Ibu-ibu yang pakai tas yang mahal-mahal, itu gaya jalannya beda. Gaya jalannya beda lah. Bandingkan dengan tas yang 20.000, ya beda kan? Berarti luarnya bisa mempengaruhi ya sikapnya itu. Itu sebabnya orang Kristen mah senang-senang aja, sukacita. Kenapa kita harus takut kalau Tuhan keselamatan? Kenapa kita harus gemetar kalau Tuhan itu adalah benteng ya dalam hidup kita? Itu sebabnya ayat selanjutnya dikatakan ayat 3, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Oh, haleluya. Kita nih punya otak nih Pak Albert, ya, dan semua jemaat. Otak kita ini kan dibagi dalam 2 bagian. Ya, otak kiri dan otak kanan. Ya, otak kiri dan otak kanan. Kalau otak kiri itu otak Thomas itu. Ya, matematika. Aku percaya kalau aku melihat. Nah, kalau otak kanan ini kita walaupun belum melihat kita percaya. Ya, coba nanti Pak Albert tanya ke jemaat. Ya, kalau ada jemaat yang bilang begini, Pak Gembala, saya walaupun banyak masalah, saya sudah didoakan, tapi saya masih percaya bahwa Tuhan pasti kasih mujizat. Nah, itu otak kanan itu Pak. Walaupun sudah didoakan terus, ya, tapi dia tetap percaya, itu otak kanan. Kalau dia bilang begini, saya udah didoain tapi nggak ada mujizat. Itu otak kiri itu Pak. Itu otak Thomas tuh. Tapi kalau ada yang bilang begini, Pak Gembala, saya nggak mau ke gereja, udah didoain nggak ada mujizat, saya malas gereja. Itu otak apa? Itu nggak punya otak Pak. Ya, itu yang nggak punya otak. Ya, kita itu harus menggunakan, banyak orang yang punya otak kiri, otak kanan, tapi kita harus memperdayakan otak kanan. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ya, kita harus percaya. Percaya satu saat virus ini akan berlalu. Ya, kita percaya satu saat ini tidak ada banyak korban. Kita percaya Tuhan melindungi keluarga kita semua, gitu. Ya, kan kita nggak tahu virus itu dari mana. Ya, kita hindari pasar, kita hindari mall, kita hindari semua, ternyata justru virus itu ada di rumah kita, mungkin dibawa sama orang ke rumah kita dan sebagainya. Ya, kita nggak ngerti, ya. Tapi Tuhan adalah benteng dan keselamatan kita. Tuh, ya. Itu sebabnya di ayat yang berikut, ya, ayat yang kelima, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ya, artinya kita itu di dalam masalah apapun ya tetap naik. Saya udah sering kali bilang bahwa tidak ada orang gagal. Saya punya buku 12 rahasia sukses itu, saya tulis bahwa salah satunya itu tidak ada orang gagal, yang ada orang berhenti. Ya, Pak Gembala, saya gagal berpacaran, bukan gagal pacaran, berhenti pacaran. Ya, orang kadang-kadang gagal pacaran, dia nggak mau pacaran lagi, itu bukan gagal, itu berhenti.
kita maju terus. Ya, Tuhan itu kasih kita itu sesuatu yang besar. Ya, besar dalam hidup kita. Ya, yang bagaimana kita itu aja. Kayak contohnya cerita saya ya, cerita ini nggak ada di Alkitab, tapi cerita Alkitab. Ya, itu Alkitabnya cuma punya saya doang. Ya, itu cerita Alkitab mengatakan begini. Tuhan Yesus dengan murid-murid mau naik ke gunung, ya, Gunung Tabor. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, pegang batu. Ya. Mereka tanya, batu besar apa kecil? Siapa yang pegang besar, dia oke. Siapa yang pegang kecil juga oke juga. Gitu. Oh, yang lain semua pegang di bahu. Ya, naik gunung itu capek sekali. Sampai luar biasa capeknya, sampai ada yang ngos-ngosan. Tapi Petrus cuma pegang kerikil doang. Petrus pegang sambil godain mereka, alah, lu orang capek-capek doang. Gua ini ya begini aja, ini juga batu kok, ngapain capek-capek gitu. Sampai di atas gunung, Yesus cerita, pas jam 12 siang, mereka harus makan siang. Tuhan Yesus bilang, mari kita makan siang, kita berdoa makan siang. Semua bilang, Tuhan, kami tidak bawa makanan. Semua batu yang kalian bawa dari bawah, angkat di atas kepala. Saya akan doakan, berubah menjadi roti, dan itu untuk makan siang. Yang lain semua batunya besar-besar. Petrus kerikil. Petrus perjamuan kudus doang. Nah itu sebabnya dalam hidup kita, ya dalam hidup kita, di dalam masalah apapun, kita terus harus berjuang. Ya, jangan sampai masalah itu menghancurkan kita. Bagaimana, Pak Albert? Ya. Ada yang bertanya? Mau ada yang bertanya? Ya, atau boleh. Lanjut? Terus Pak, terus. Terus dulu ya. Iya. Ya. Ayat 6 dikatakan ayat 6. Maka sekarang tegakkanlah kepalaku mengatasi musuhku. Sekeliling aku dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban. Dengan sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Itu sebabnya ayat 6, maka sekarang tegakkanlah kepalaku. Ya, kita lihat di sini bahwa dalam hidup kita, ya, dengan masalah seperti ini, kenapa kita harus kuat? Tuhan adalah benteng, Tuhan adalah keselamatan. Kita harus tegakkan kepala. Banyak orang yang sekarang ini depresi. Pak Gembala, kita kalau mau lihat, sekarang banyak orang dirumahkan, tapi semua orang sakit. Banyak orang yang di rumah, tapi sakit. Apalagi ibu-ibu banyak yang sakit. Kenapa sakit? Vitamin udah dijaga, makanan udah dijaga, tapi kenapa daya tahan tubuh drop? Ternyata itu ada di pikiran. Ya, ada di pikiran rasa takutnya itu. Itu sebabnya ada orang dikit-dikit rasa takut, stres, mulai demam, mulai periksa padahal itu bukan virus, itu karena ketakutan gitu. Itu sebabnya kan kalau kita mau jujur ya, saya selalu bilang, saya selalu kalau khotbah Natal bilang begini, kenapa Natal itu selalu Natal dulu baru tahun baru? Kalender yang kita pakai ini kan kalender internasional. Itu kan kalender Masehi. Ya. Itu dari kata Mesias itu, Pak Gembala. Ya, itu kalender Kristen boleh dikatakan. Ya, itu sebabnya Natal itu selalu ditaruh di akhir daripada bulan, daripada tahun. Kenapa? Dia harus dekat dengan tahun baru. Merry Christmas and Happy New Year. Karena Natal itu selalu mengeluarkan makna
tahun baru itu selalu mengeluarkan persoalan. Hari ini telah lahir bagaimana? Jangan takut. Nanti tahun baru selalu ada masalah. Nah, ketika kita ada dalam masalah seperti ini, kita ingat makna Natal kemarin. Jadi makna Natal itu bukan berakhir pas waktu tahun baru udah dimulai, tidak. Semua makna Natal itu akan berlangsung sampai ke 1 tahun ini. Jangan takut gitu. Nah, itu sebabnya Tuhan adalah benteng, Tuhan adalah keselamatan. Banyak orang yang akhir-akhir ini stres loh. Stres. Ya, hidup udah stres. Kenapa? Karena ketakutan itu. Padahal kalau mau jujur, dari 10 yang kita takutkan dalam hidup, ada 10, itu biasanya yang benar cuma 1. Cuma 1 doang. Yang sisanya itu selalu bermain di pikiran. Ya, itu berarti 1 doang. Ya, itu. Jadi kita lihat sini bahwa Tuhan bilang bahwa maka tegaklah kepala. Harus angkat kepala. Saya lihat banyak orang sekarang, jujur aja ya, Pak Gembala sudah bawa rombongan ke Israel belum? Baru 3 orang, Pak. Baru 3 orang. Kalau pergi ke Israel, ya nanti, itu bisa lihat bahwa keledai itu binatang angkutan. Ya. Ya, dia itu binatang angkutan. Manusia modern ini tuh udah mirip keledai. Kelihatan fresh, kelihatan cantik, kelihatan gagah, tapi jalan itu ada beban. Ya, itu sebabnya Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Bukan masalah yang besar yang kita lihat, tapi ya dalam hidup kita ini itu semua ya yang penting kita percaya sama Tuhan aja. Jujur aja ya, kadang-kadang dekretnya Tuhan, ya kedaulatan Tuhan itu beda dengan kita. Beda dengan apa yang kita harapkan. Contoh. Kalau Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, itu jalurnya itu jalur sukses. Gitu. Iya kan? Dari wali kota, terus gubernur, presiden. Itu jalurnya itu. Itu yang jalurnya. Tapi kalau Yusuf kan jalurnya dekret. Ya. Iya kan? Dekret. Yusuf, engkau akan menjadi pemimpin. Malah harus lewat sumur, lewat jadi budak. Itu kan bukan jalurnya. Bukan jalur orang sukses. Ya. Tapi kalau Tuhan yang izinkan, ya apapun, ya kita diam aja. Iya kan? Pak Gembala, kadang-kadang mulut kita ini dibikin tutup sama Tuhan. Kayak contohnya begini. Petrus, ayo kita carikan. Petrus bilang, sudah bermalam-malam, siang malam aku mencari ikan, tidak ada. Dan Petrus lebih tahu laut daripada Tuhan. Tapi karena engkaulah yang menyuruh, ya kita jalan. Kadang-kadang kepintaran kita, kadang-kadang hebatnya kita, itu harus tunduk kepada otoritas Tuhan. Supaya kita bisa tetap kuat di dalam badai. Joshua adalah panglima perang. Dia punya strategi untuk melumpuhkan Yeriko. Strateginya apa? Dia bikin terowongan, bisa keluar dan masuk ke dalam. Tapi Tuhan bilang sama Yosua, you diam aja, putar aja. Jadi Yosua itu punya strategi perang dihentikan sama Tuhan. Ya, itu sebabnya memang kadang-kadang kita ini mungkin terlalu banyak punya strategi yang kita lupa akan Tuhan. Akhirnya memang begitu. Itu sebabnya banyak orang yang akhirnya sekarang kelelahan,
ketakutan, stres. Ya, karena itu sebabnya Tuhan bilang, kalau Tuhan adalah keselamatan, kepada siapa kita takut, Tuhan adalah benteng, kepada siapa kita harus gemetar. Ya udah, sukacita aja. Sukacita bukan karena keadaan, tapi karena keputusan. Nah, itu. Kalau kita karena keadaan, waduh, Pak Gembala bisa lihat aja. Kalau tanggal-tanggal berapa ya di gereja, ya. Kalau tanggal-tanggal tua, tepuk tangannya pelan. Tanggal muda, tepuk tangannya kencang. Nah itu.